application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini seru nih. Saya akan membahas video yang katanya videonya Hasto yang akan membongkar kebobrokan elit-elit negara. Nah, dalam hal ini dia nyerang Jokowi nih. Nah, nanti saya kasih lihat videonya ya. Dia berusaha mau menjatuhkan Jokowi dengan video koleksinya lah, kira-kira gitu. Nah, sabar dulu ya. Sabar, saya kasih lihat videonya ya. Nanti ada nilai. Bener nggak videonya itu? Tapi seperti biasa ya, ada sedikit ya yang numpang lewat dulu nih. Cepet aja dah ini ya. Pasti Anda nggak sabar nih mau lihat videonya Hasto. Nah, ini mempertegas video saya yang sebelumnya. Ini cuitan dari Putri Cebong yang bilang KPK mengatakan akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. KPK mengatakan bakal meminta keterangan Megawati jika penyidik KPK membutuhkan keterangan Megawati. Oke? Lanjut. Nah, ini ada cuplikan sedikit lah dari Detik News ya. Nah, kita tahu kan Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka karena dia diduga terlibat dalam suap terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam upaya pergantian antar waktu PAW Harun Masiku. Nah, Ketua KPK Setio Budianto menyebutkan Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui PAW, ya, pergantian antar waktu. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk DPR lewat PAW, yaitu Rizky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku. Kenapa? Karena Nasaruddin Kemas, adiknya Pak Taufik Kemas yang meninggal, harusnya digantikan oleh Rizky Aprilia yang suaranya di bawah Nasaruddin Kemas. Tapi Harun Masiku yang suaranya jauh di bawah Rizky Aprilia mau diangkat. Itu yang disebut pergantian antar waktu karena ada yang meninggal. Nah, ini kan menelikung voters ya. Oke, lanjut. Bahkan surat undangan pelantikan Rizky ditahan oleh Hasto, kata Setio dalam konferensi persnya. Wah, ini serius nih ya. Oke deh, ini kan numpang lewat ya. Nah, Putri Cebong juga mencuit ya. Nah, PSI menyatakan bahwa Bung Karno ditahan karena bela negara. Kalau Hasto itu tersangka suap KPU. Jadi terlalu jauh jika Hasto menyertakan Bung Karno dalam kasus yang menyeret dirinya. Nah, di situ ada berita ya. Yaitu Bung Karno ditahan karena bela negara, kalau Hasto karena tersangka suap KPU. Nah, kemudian Brigadir JM juga mencuit hal yang kira-kira serupa. Pagi katanya ya, Bung Karno dan Hasto perjuangannya setara. Ini satir ya, nyindir ya. Jadi Hasto layak diberi gelar proklamator. Iya kan Guntur Romli? Nyenggol dia Guntur Romli ya. Nah, ini yang sudah saya bahas kemarin ya, ini fitnah keji ya. Saya minta mungkin kepolisian mencari yang namanya D ini ya. Oke, karena dia bikin cuitan, begini bunyinya. Ini sudah ada di video saya sebelumnya, tapi saya ulas lagi. Dear PDIP, ungkap dan sebarkan perbuatan Jokowi dan Iriana memaksa membunuh bayi karya Kaisang pada pacarnya, bekas pacarnya ya maksudnya ya. Biar seluruh dunia tahu betapa bengisnya manusia dari Solo itu. Ya, kan udah saya tayangkan sebelumnya, saya bilang ini pasti hoax. Bener hoax. Nah, kita lihat juga nih Dr. Tifa yang sering nyenggol Jokowi dan keluarganya. Kali ini saya sih sarankan juga diperiksa ini, karena dia ikut-ikutan. Kita lihat ya. Yang benar. Aduh,
kasihan Felicia. Oh, padahal itu hoax. Ya, oke lah. Tertipu luar dalam. Ya, depan belakang, kiri kanan. Ini kan keterlaluan ya. Oke, kita tunggu aja. Tapi Fel, kamu tuh beruntung. Udah lepas dari begundal belatung muka jelek kayak lutung katanya ya. Kita tunggu aja ya. Dia mengulas cuitan dari Muhammad Kafid. Ini juga mesti dicari orangnya karena dia mengiyakan yang cuitan dia bilang apa? Keluarga Jokowi tidak bertanggung jawab. Anaknya Kaisang telah menghamili pacarnya hingga digugurkan. 3 orang nih ya yang sudah ketahuan ya bikin fitnah. Oke, kita tunggu saja. Nah, kita lihat bantahan dari ibunya Felicia sendiri ya yang ditayangkan oleh suara.com ya. Nama ibunya Felicia namanya Melia Lau ya. Melia Lau bantah isu Jokowi paksa Felicia tisu bunuh anak Kaisang. Itu adalah hoax dan memalukan katanya. Nah, di sini beritanya kan kayak sebelumnya Hasto kan mewawancara Felicia Tisu, nggak tahu lah ngomong apa. Di sini Felicia Tisu kembali dikait-kaitkan dengan mantan pacarnya yaitu Kaisang Pangarep. Kali ini ia dituding telah memiliki anak dari hasil hubungan asmara dengan putra mantan Presiden Joko Widodo itu. Ya, parahnya lagi. Joko Widodo alias Jokowi dan istrinya Iriana dituduh telah memaksa Felicia Tisu untuk membunuh anak tersebut. Dan rahasia itu sudah diketahui oleh pihak Partai PDI Perjuangan. Nah ya katanya ya. Nah ini kan ada cuitan yang tadi saya tayangkan ya. Dear PDIP bla 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 ya. Yang ditulis oleh Di Saja ya. Cuitan itu dibagikan oleh akun anonim, bukan anonim lah, mungkin akun samaran kali ya maksudnya ya. Pada 24 Desember, di tengah keramaian Hasto yang sedang dibicarakan publik saat ini. Atas tudingan itu, atas cuitan hoax itu, ibu dari Felicia Tisu yaitu Melia Lau tidak terima. Ia menegaskan bahwa kabar putrinya pernah hamil anak Kaisang Pangarep dan dipaksa untuk membunuh adalah kabar hoax. Catat ya, ini bantahan dari ibunya. Bantahan itu disampaikan Melia Lau dalam unggahan Instagram pada Sabtu 28 Desember lalu. Ya, oke. Berita ini sangat-sangat keji dan tidak bermoral. Menyebarkan berita atau cerita yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta adalah sebuah kebohongan katanya. Menurut Melia Lau, berita tersebut dibuat untuk merusak nama baik Felicia Tisu maupun keluarganya demi kepentingan sepihak atau golongan. Melia Lau juga menyebutkan bahwa penyebar hoax itu dapat terjerat masalah hukum, betul Undang-Undang ITE. Jadi saya sebagai seorang ibu, kata Melia, mempunyai hak penuh untuk melindungi anak-anak saya dari segala hal tersebut dan sangat menyayangkan adanya cerita atau berita hoax ya yang bohong. Melia Lau menegur kepada para oknum yang menyebarkan berita itu untuk segera menghapus postingannya. Siapapun yang merancang atau membuat cerita kebohongan di atas dan menyebarluaskannya hendaknya menjadi teguran untuk menghapus semuanya. Ya, tandasnya marah. Bagi Melia Lau, tudingan tidak berdasar itu telah melampaui batas, tetapi tidak diketahui apakah pihak keluarganya akan melaporkan penyebar itu ke polisi atau tidak. Sebarkan aja Bu, maksudnya laporkan saja Bu ya, biar kena deh ya. Oke. Nah, mari kita masuk nih soal video-video yang katanya dimiliki oleh siapa itu, Hasto ya. Nah, juru bicara PDIP Guntur Romli, politikus yang tidak beretika yang sudah saya bahas ya, bekas kader PSI, diam-diam nyalek ke PDIP tanpa pamit PSI, tapi baru pamit ketika PSI terima Prabowo. Ini kan licik ya, licik dan tak beretika. Sekarang jadi jubir PDIP dia, mengungkapkan video-video berisikan skandal elit negara ini kini berada di tangan KONI. Kenapa harus di tangan KONI? Ya, di tangan Hasto aja, disimpan di kolong ranjang kayak di mana gitu ya. Tapi oke deh ya. Makanya Kompas nanya, kapan akan dipublikasikan? Iya. Nah, Alex mencuit, paling video lucu-lucuan dari Pak Jokowi dan Anies dipenggal dari YouTube oleh Hasto. Kalau soal bicara besar, maksudnya ngibul, bluffing, banteng nomor 1 deh. Di Pilpres bilangnya banyak bukti-bukti kecurangan. Ternyata sampai di MK, pelawak semua dibikin sakit perut. Ya.
Waduh, ini dia tampangnya politisi yang tak beretika ya. Katanya Hasto punya video soal Jokowi hingga Anies daya ledaknya luar biasa, mantap. Nah, oleh karena itu Dede Budiarto bilang ngancem akan ada puluhan video menggemparkan terkait dugaan skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara. Katanya, partai besar kelakuan kayak anak kecil yang nggak dikasih mainan. Bernegara macam apa itu? Kalau ada korupsi yang diduga melibatkan pejabat negara, punya bukti-bukti kuat, ya laporlah ke KPK, ke Kejaksaan, ke Polri. Bukan ngancem bikin video. Sontoloyo katanya. Kemudian Teddy Gusnedi juga mencuit dulu waktu masih remaja. Kalau berantem, gue nggak banyak ngomong, langsung gebuk. Iya gitu. Karena gue bukan pengecut. Ada yang kalau mau berantem, kebanyakan ngomong. Gue gebuk nih, tapi nggak gebuk-gebuk. Itu namanya pengecut. Nah, pengecut kayak itu, yaitu kayak Hasto sekarang. Ancam mau buka video, berisik, tapi nggak dibuka-buka. Tapi ntar dibuka nih, kita lihat ya. Astaga. Kemudian Partai Sosmed juga bilang, jika Hasto memang punya bukti-bukti tentang pelanggaran hukum, maka sejak Pilpres kemarin dia sudah bongkar-bongkar, ya kan? Sekarang meski sudah jadi tersangka, masih cuman ngancam-ngancam doang. Artinya, satu, ingin tawar-menawar untuk kasus hukumnya. Tak usah ya. Dua, bagian dari kejahatan itu sendiri. Lah kalau lu punya bukti dan selama ini lu ngelaporkan, artinya lu ikut berbuat kejahatan. Karena lu ngumpetin kejahatan. Baru sekarang, sudah basi gitu maksudnya. Tiga, cuman bluffing, gertak sambal. Nah, orang-orang Partai Sosmed juga bilang, yang ikut-ikutan narasinya Hasto PDIP, ngancem-ngancem pakai video yang disembunyikan untuk tawar-menawar kasusnya, pastilah bayaran. Kan sebelumnya sudah pernah saya ulas ya. Ada koordinator yang menawarkan sejumlah uang kepada buzzer untuk supaya memframing Hasto itu tidak bersalah. Oke, bagi masyarakat biasa yang ingin hukum ditegakkan, tentu akan mendorong Hasto untuk buka saja videonya tanpa basa-basi busuk. Biarin aja mereka saling buka borok kan. Ya saya juga setuju kalau dia benar punya video, saya nantikan gitu ya. Senang kita saling bongkar gitu. Aduh. Breaking news. Nah ini dia akhirnya. Hasto membongkar salah satu video yang katanya disimpan Koni di Rusia. Ya, di sebelah kiri kita lihat itu framingnya. Maksudnya sesuatu yang dibuat seakan-akan begitu itu framingnya. Faktanya yang sebelah kanan. Nah kita lihat dulu nih yang framingnya yang dibuat-buat oleh Hasto. Yuk kita dengarkan. Kebiasaan dari Bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai Nasdem. Kami tidak campur tangan, hanya rakyat melihat ini bukan hal yang biasa. Ada sesuatu ya seperti itu tutup-tutupi. Makanya politik itu harus transparan. Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, di mana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu nanti video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut. Sudah pada mendengar belum itu? Belum. Saya menerima. Oh mana sih si video tuh? Tapi gambarnya nggak usah ya. Sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab
di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Jadi di sini dikatakan Pak Jokowi mengintimidasi. Anda dengar tadi videonya ya. Ini berhubungan dengan kadernya Pak Surya Paloh, yaitu Johnny G. Plate ya. Padahal sebelumnya PDIP yang bilang bahwa Johnny G. Plate itu jadi tersangka bukan politisasi. Kan sudah pernah saya bahas ya. Tapi sekarang seakan-akan Hasto mau memberitahu publik itu politisasi. Karena Jokowi bisikin KPK, bisikin kejaksaan, bisikin ke kepolisian. Dan ini tidak etis, katanya tidak baik. Pakai ancam-ancam, pakai intimidasi. Ya, tadi Anda dengarkan dia, perdengarkan ya video itu. Ya, kita dengar video aslinya. Nah, ini dia nih ya, biar tahu Anda semua. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Anda dengar ya, ini video aslinya. Ya nanti ada keterangannya dari Partai Sosmed. Ini videonya diucapkan di mana. Jadi intinya Pak Jokowi dalam pidatonya itu di depan publik yang terbatas lah ya. Itu dia bilang, jangan main-main di area ini. Yang tentu saja yang berhubungan dengan uang. Kalau Anda main-main, saya gigit. Ya. Bisa melalui KPK, Polri, atau Kejaksaan. Akan saya bisikin. Ya kan? Benar nggak? Benar, harus begitu seorang presiden. Tapi sama Hasto, seakan-akan ucapan Jokowi yang komplit ini dipotong. Seakan-akan Pak Jokowi ngebisikin KPK, Polri, atau Kejaksaan untuk menciduk kira-kira Johnny G. Plate. Jahat kan? Jahat banget. Lanjut deh. Nah, di sini, yang saya maksud tadi, Partai Sosmed bilang, faktanya video tersebut adalah video pidato terbuka Jokowi di Rakornas Forkopimda di Bogor 2019. Sudah lama. Yang mengingatkan adanya oknum-oknum APH yang suka memeras pengusaha dan pejabat. Semua sudah tahu video tersebut, tapi dikemas oleh Hasto seolah-olah Jokowi mengancam lawan politiknya. Jahat nggak? Jahat Hasto, ya, dengan memperdengarkan itu penggalannya kepada wartawan tadi, ya. Jadi nangkap ya, video yang begini mau dipakai untuk menjatuhkan Jokowi, dungu banget lah. Astaga. Nah, kemudian, ini dia tadi nih ya. Hasto PDIP putar rekaman diduga suara Jokowi yang ingin pakai penegak hukum untuk intimidasi. Nah, Tempo juga ikut-ikut ngomporin kan ya. Padahal Tempo nggak tahu-tahu, harusnya tahu dong, orang dia liput juga kok pidato Jokowi yang asli ya. Nah, oleh karena itu, kata Partai Sosmed, tentu tidak afdol jika hoax Hasto yang itu tadi tidak diamplifikasi, tidak dikomporin gitu ya, oleh media kacungnya PDIP, yaitu Tempo katanya. Wih, baru saya tahu ya Tempo itu media kacung PDIP. Nah, prinsip Tempo katanya, 1. Sebar fitnah dulu, 2. Terima bayaran, 3. Lalu pura-pura verifikasi. Aduh, dibongkar loh sama Partai Sosmed Tempo. Nah, kemudian Intel Imut mencuit, video bukti korupsi dari Hasto yang tadi versus video bokep yang diperankan oleh Hasto. Saya nggak tahu nih, bener nggak nih ada video bokep yang diperankan oleh Hasto. Saya nggak tahu, saya cuma baca nih ya. Mana yang bakal rame? Wush, seram loh. Kemudian ada orang ngeledek gitu, si Bibip namanya ya. Bibip Cabul tuh namanya ya. Dia
reply ke partai sosmed. Biarkan saja semua mengalir seperti air. Kenapa lu mesti khawatir sampai beropini kayak gini? Cemen lu, Met. Nah, dia nyindir si partai sosmed. Partai sosmed jawab, siapa juga yang khawatir? Malah kami dukung Hasto dan orang-orang PDIP untuk buka saja video-videonya secara publik. Jangan bilang ada tapi nggak dibuka-buka. Baru tadi satu, itu pun salah. Itu malah menjurus untuk menjatuhkan Jokowi malah ya. Oke, toh Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jika memang ada pelanggaran hukum, maka Hasto wajib membukanya. Bukan malah dijadikan alat tawar-menawar kasus hukumnya sendiri. Setuju? Nah, ini ada cuitan, nggak tahu dia maksudnya apa, teman, saya bacakan aja ya. Ini kayak ya mau mengadu dua orang nih ya. Soal Hasto Kristianto, siapkan puluhan video untuk bongkar dugaan korupsi petinggi negara. Ternyata ada juga dugaan korupsi katanya. Noel bilang, 1.000.000% saya sampaikan di sini, nggak berani Hasto melakukannya katanya. Kemudian Guntur Romli bilang, kalau Bung Noel nggak percaya, ya itu dimaklumi. Karena video itu akan mengancam mantan bosnya, maksudnya Jokowi ya. Kita lihat aja nanti ya, korupsi yang mana gitu ya. Kalau yang tadi kan sudah jelas itu hoax ya, bikin-bikinannya si Hasto ya. Oke, nah Hasbil Mustaqim Lubis bilang, kasih senyum aja baca ini, nanti dibuka data Anda bilang kriminalisasi lagi. Kan Koni sudah pernah dilaporkan ya oleh Roslan Roslani ya, soal tudingannya bahwa Prabowo mau diracun dan segala macam. Udahlah, dia dipanggil-panggil kabur-kaburan ke Rusia. Nah, Koni sekarang bilang dokumen rahasia Hasto di Rusia itu sebagai potensi bom waktu. Ya, buka aja ya. Koni dititipi dokumen penting Hasto, aman dan dinotariskan di Rusia. Ini bacotan mantan maklar senjata. Ya, dulu kan Koni bisnisnya jualan senjata ya ke Departemen Pertahanan kalau saya nggak salah dengar ya. Aduh, teman, ketika Pak Prabowo jadi menteri dia nggak bisa masuk lagi ya. Kemudian Miniet mencuit sejak awal 2018 di sidang kasus EKTP, Setia Novanto sebut ada dana untuk Puan. Wih, dan Pramono Anung juga ada Ganjar ya. Namun hingga kini keduanya masih juga tak tersentuh. Baca ulang cerita lama itu ada linknya tuh di detik.com. Itu ada gambarnya. Nah, di sini saya gedein tuh ya. Dia ada sebut Pramono Anung, ada sebut Ganjar, ada sebut Puan dan lain-lain. Ya, aduh, ini seru nih kalau dibuka lagi. Dengar-dengar mau dibuka lagi nih kasus EKTP. Ya, biar rata, bukan Setia Novanto aja. Intel Imut juga bilang Ganjar Pranowo terlibat kasus EKTP. Dikasih 150.000 US dollar nggak mau, mintanya 500.000 US dollar. Itu kata kesaksian Nasarudin di persidangan EKTP. Apakah ini barang akan masuk kotak tersangka juga? Ya nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Jadi Bapak Ibu, inilah keseruan kelanjutan dari kasus Hasto yang katanya punya puluhan video. Dan kita lihat lagi ada peluru-peluru lain yang juga akan diluncurkan oleh pihak lawannya. Kita nggak tahu apakah benar kasus EKTP akan dibuka lagi. Kita nantikan saja. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.